Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 16 Oktober 2023, hari Senin, Pekan Biasa ke-28, disusun dan dibawakan oleh Frater Yosep Plea SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita baru saja mendengar bacaan Injil Lukas bab 19 ayat 29 sampai 32. Dalam bacaan Injil ini, orang-orang Yahudi berusaha menuntut agar Yesus dapat membuktikan bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dengan memberikan tanda. Berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang meminta tanda ini, Yesus tidak memberikan tanda sesuai keinginan mereka. Yesus katakan bahwa mereka tidak akan memperoleh tanda yang lebih besar daripada tanda Nabi Yunus yang telah menobatkan orang-orang Niniwe dan kembali kepada Allah. Mengapa Yesus tidak mengindahkan permintaan mereka? Yesus bukannya tidak mau memberikan tanda atau tidak sanggup memberikan mujizat yang besar, melainkan Yesus tahu bahwa sekalipun mereka diberi tanda yang besar, mereka tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Selain itu, bagi Yesus, kehadirannya beserta mujizat-mujizat yang Ia lakukan dan telah mereka saksikan, mulai dari menyembuhkan orang-orang sakit hingga membangkitkan orang-orang mati, bahkan hingga kematian dan kebangkitan Yesus sendiri sudah merupakan tanda yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kehadiran Yesus dan sekaligus tanda yang Yesus lakukan ini tidak disadari secara baik. Bahkan mereka menganggap Yesus
sebagai orang yang tidak waras, yang pembicaraannya selalu bertentangan dengan adat kebiasaan dan keyakinan orang-orang Yahudi. Hal ini terjadi karena mata hati mereka telah buta, dan karena itu mereka tidak sanggup mengenal dan memahami karya kasih Allah melalui Yesus, Anak Allah yang hidup. Hal ini jugalah yang membuat orang Yahudi tidak mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, kadangkala bahkan seringkali kita seperti orang Yahudi yang menuntut agar Allah membuktikan kehadirannya dalam tanda-tanda yang besar dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita menghadapi masalah, entah dalam keluarga, lingkungan tempat kita bekerja, di sekolah, dan di tempat lain, kita sering menuntut agar Allah menghapus atau meniadakan masalah-masalah itu dengan tanda-tanda yang besar. Bahkan ketika masalah-masalah itu tidak terselesaikan, kita lari dari Allah karena kita kurang, bahkan tidak percaya lagi kepada Allah. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa meskipun kita dalam situasi sulit, Allah tetap menolong kita dalam rupa-rupa tanda atau mujizat kebaikan yang kita terima? Pernahkah kita menyadari bahwa keberadaan kita hingga saat ini dengan segala apa yang kita miliki adalah bentuk tanda campur tangan kasih Tuhan? Mari kita buka mata hati kita. Kita menyadari tanda kehadiran Allah dalam hidup kita setiap hari melalui hal-hal sederhana yang kita alami. Sadar atau tidak, dari bangun pagi hingga tidur malam, Allah selalu menyertai kita dengan tanda-tanda kehadirannya yang penuh kasih. Misalnya lewat nafas kehidupan yang masih kita peroleh, lewat rezeki yang kita terima, lewat anggota keluarga dan sesama yang kita miliki dan jumpai, dan bahkan dalam situasi sulit pun Allah masih menyertai kita tanpa kita sadari. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita bersyukur atas tanda-tanda sederhana yang Tuhan berikan kepada kita, dan semoga dengan tanda-tanda itu membawa sikap tobat yang utuh dan memperteguh kepercayaan kita yang penuh kepada Allah, sumber kasih sejati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah hadir dalam hidup kami dalam rupa-rupa tanda dan mujizat. Kehadiran-Mu itu seringkali tidak kami sadari, bahkan kami acuh tak acuh menanggapi tanda kehadiran-Mu. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar dalam situasi apapun, kami tetap menyadari kehadiran-Mu dalam diri kami dan sesama. Kami juga memohon secara khusus bagi negara-negara yang saat ini dilanda konflik bersenjata, khususnya bagi negara Rusia dan Ukraina, serta negara Israel dan Palestina. Semoga Engkau menyadarkan para pemimpin dan seluruh warga negara yang sedang berkonflik agar sesegera mungkin mencari jalan damai dalam menyelesaikan masalah antar negara mereka. Semoga mereka yang menjadi korban perang dapat mengalami tanda-tanda kehadiran-Mu melalui ulur tangan kasih sesama. Serta bagi mereka yang telah meninggal, Kau terima dalam kerajaan-Mu di surga. Kami mohon ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda,
Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.